Kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur kini kembali menyita perhatian publik. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menangkap hakim yang menangani perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Komisi Yudisial mendukung penuh langkah dari Kejaksaan yang melakukan penegakan hukum untuk memproses kasus OTT yang melibatkan 3 hakim secara transparan. Komisi Yudisial melalui juru bicara, Mukti Fajar, menjelaskan Komisi Yudisial telah merekomendasi untuk memberikan sanksi yang berat berupa pemberhentian terhadap ketiga hakim tersebut. Komisi Yudisial juga mengajukan usulan sidang Majelis Kehormatan Hakim dengan Mahkamah Agung, namun proses tersebut masih menunggu jadwal, sehingga KY meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara kasus suap di Kejaksaan Agung untuk sekaligus menjatuhkan hukuman, yakni pemberhentian dengan tidak hormat sebagai hakim. Pada prinsipnya Komisi Yudisial secara kelembagaan memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan untuk memproses ini, kasus OTT ini secara transparan dan adil gitu, untuk menjelaskan bahwa proses hukum di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik ya, berkaitan dengan penangkapan ketiga hakim yang tertangkap secara OTT tadi. Itu prinsipnya kita dukung penuh. Kita pada saat episode pertama gitu ya, bahasanya episode pertama, melakukan pemantauan hingga pada pemeriksaan, sampai kemudian kita memplenokan, Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian, dan oleh karena itu kita mengajukan usulan sidang MKH, Majelis Kehormatan Hakim, dengan Mahkamah Agung. Nah, ini proses kan sedang menunggu jadwal sebenarnya. Nah, dengan adanya penangkapan OTT ketiga hakim tersebut, tentunya ini menjadi bahan tambahan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada proses MKH tadi. Kecuali pada putusan hakimnya itu dengan tegas tidak hanya menghukum secara pidana, tapi menyatakan hakim diberhentikan, maka sidang MKH tidak diperlukan. Tetapi jika hanya menghukum saja, maka sidang MKH tetap sebaiknya tetap dijalankan. Sebenarnya tidak ada standar maksud saya begini. Jadi ketika ini pidana berjalan, sidang etik berjalan pun bisa. Ya, mungkin kita masih ingat kasus Sambo. Ya, kasus Sambo itu kan disidangkan pidananya, sidang etiknya dia dipecat dari kepolisian. Sebenarnya bisa berbareng juga. Tetapi karena kita mungkin dengan Mahkamah Agung akan melihat lebih efektif, kita tunggu putusannya. Jadi kalau putusannya nanti memang serta-merta memecat sekaligus, ya berarti MKH nggak diperlukan. Tetapi kalau memang nanti putusannya hanya menghukum sekian tahun penjara, tapi tanpa mengatakan pemecatan, berarti kita dorong untuk MKH. Itu aja. Pemberhentian sementara itu karena dia sedang diproses oleh pengadilan, karena kasus OTT-nya. Nah, ini kan kenapa sementara? Karena belum putusan. Nanti kalau misalnya diputus, berarti dia akan diberhentikan secara tetap, atau dia hanya diberikan hukuman tapi pemberhentiannya nggak ada. Nah, ini kita dorong MKH tadi. Kalau harapan kita ya kalau memang efektif ya, dan ini semua orang sudah tahu, jika nanti memang terbukti bersalah, ya sebaiknya hakim memutus hukuman sekaligus juga memberhentikan. Lebih lanjut, Mukti Fajar menambahkan, dengan adanya penangkapan 3 hakim tersebut menjadi bahan tambahan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam proses MKH. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV, memberitakan.